Hutan Afrika Tengah selalu terdengar seperti sedang bernafas. Pohon-pohon raksasa menutup langit, dan suara serangga menggema seperti paduan suara tanpa akhir. Di sebuah desa kecil dekat Sungai Lendu di Republik Demokratik Kongo, hidup seorang pemburu bernama Mwamba. Mwamba bukan tokoh besar, bukan ilmuwan, hanya seorang ayah yang mencari makan untuk keluarganya. Tetapi suatu hari, tanpa ia sadari, hidupnya menjadi bagian dari salah satu kisah paling kelam dalam sejarah manusia. Hari ketika segalanya berubah. Pada pagi yang lembab, Mwamba menemukan seekor kelelawar buah mati tergantung di dahan pohon. Tampak seperti rezeki kecil, daging gratis untuk makan malam. Ia membawanya pulang, membersihkannya, dan memasaknya bersama keluarga. Tak ada yang tahu bahwa kelelawar itu membawa sesuatu yang tak terlihat, tak berbau, tak bersuara. Ebola. Virus mematikan dengan tingkat fatalitas tingkat tinggi pada beberapa wabah. 3 hari setelahnya, Mwamba mulai merasa lelah, demam tinggi, tubuhnya menggigil seperti habis diterjang badai. Ia pikir itu malaria, teman lama yang sering datang tanpa diundang di wilayah itu. Namun, hari keempat gejalanya berubah. Mual hebat, diare, nyeri tubuh yang menusuk seperti tulang retak dari dalam. Mata istrinya mulai dipenuhi ketakutan. Rumah kecil mereka dibungkus kesunyian. Desa yang tersentak. Ketika Mwamba dibawa ke klinik desa, bidan setempat sudah pernah mendengar kasus-kasus seperti ini dari tahun-tahun sebelumnya. Orang sakit mendadak, keluarga ikut tertular, desa tiba-tiba sunyi. Ida langsung melapor ke pusat kesehatan terdekat. Dalam hitungan jam, tim medis datang dengan pakaian hazmat putih yang membuat mereka terlihat seperti makhluk asing. Warga desa terkejut dan ketakutan. Ini mungkin Ebola, kata salah satu petugas. Kata itu saja sudah cukup membuat desa seperti berhenti bernafas. Virus yang bergerak lebih cepat dari desas-desus. Ebola bukan hanya virus mematikan. IRC adalah virus yang merusak tubuh dari dalam. Dia menyerang sistem kekebalan, membuat tubuh tak bisa mengenali musuh. Pembuluh darah mulai bocor, organ-organ kelelahan melawan. Wabah pertama Ebola pada manusia tercatat tahun 1976 di Kongo. Virus itu mendapatkan namanya dari sungai Ebola, dekat lokasi kasus pertama. Dan sejak itu, setiap kali virus ini muncul, dunia menahan napas. Faktanya, Ebola Zaire, varian paling mematikan. Penularan melalui cairan tubuh, bukan udara. Sering berasal dari hewan liar, terutama kelelawar buah. Kisah Mwamba terjadi ratusan kali dalam berbagai variasi sepanjang sejarah Ebola. Pertarungan yang tidak seimbang. Ketika tim medis mulai melakukan isolasi, informasinya menyebar. Virus telah menjangkiti istri Mwamba, 2 tetangga, dan seorang bidan desa. Wabah kecil pun dimulai. Beberapa warga melarikan diri ke desa terdekat, tak menyadari bahwa mereka membawa virus tersebut. Tiap relasi manusia, sentuhan, kehangatan, bantuan, tiba-tiba menjadi jalur penularan. Disinilah tragedi Ebola paling menyayat. Ia memanfaatkan rasa sayang manusia untuk menyebar. Merawat orang yang dicintai berarti ikut mempertaruhkan nyawa.